Gundam Exia Dark Matter Bootleg, produk pertama dari pabrikan baru yaitu Yin Heijin. Kira-kira gimana kualitasnya? Yuk, langsung aja kita bahas. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini agar channel Warung Mas Yok makin berkembang. Ini dia Gundam Exia Dark Matter dari Yin Heijin. Harga pasarannya saat ini sekitar 120 ribuan. Harga standar untuk ukuran bootleg high grade zaman sekarang. Boxnya sendiri ukurannya cukup ramping, jadi bisa dikira-kira lah ya, isinya paling sedikit doang. Cover depannya ada gambar si Gundam Exia Dark Matter. Di pojok kiri bawah ada gambar Meijin Kawaguchi, salah satu karakter di Gundam Build. Dan yang cukup menarik yaitu penamaan produknya. Di sini tertulis jelas Gundam Exia Dark Matter. Dimana biasanya menghindari hak cipta, pabrikan bootleg itu kasih nama Fighter atau nama lainnya. Tapi di sini si pabrikan baru ini langsung tulis nama Gundam, cuy. Cukup berani sih. Isi di dalamnya nggak terlalu banyak. Ada stiker foil yang feel-nya ini nggak terlalu bagus sih. Semoga aja masih bisa nempel. Lalu ada manual booknya, dan bentuknya itu booklet memanjang, ada gambar Gundam Exia Dark Matter-nya juga. Tapi mostly warnanya itu hitam putih. Total runnernya berjumlah 13 buah, cuma partnya itu nggak terlalu banyak. Kalau ngomongin soal kualitas, Gundam ini jujur plastiknya itu udah bagus. Not bad lah ya untuk pendatang baru. Detail-detailnya juga kelihatan jelas dan tajam. Nggak ada bagian yang buram, apalagi clear partnya, beneran jernih dan kinclong abis. Terus juga bebas dari bubble juga di dalamnya. Untuk warnanya masih bisa ditoleransi sih. Soalnya menurutku untuk warnanya sendiri sebenarnya belum maksimal. Tapi untuk Gundamnya sendiri ini solid banget, bisa berdiri tanpa bantuan stand base. Dan untuk pengalaman merakitnya, menurutku ini Gundam udah cukup baik sih. Tapi, masih ada beberapa bagian yang snap fit-nya itu agak kurang presisi. Kayak di bagian tangan dan kaki, terus juga di bagian backpack-nya. Nah, bagian-bagian tersebut perlu tenaga ekstra buat masukin part-partnya. Jadi bikin tangan tuh agak-agak nyeri dikit lah. Tapi so far dari awal sampai akhir, ngerakit ini tuh masih bisa ditoleransi. Feel-nya itu masih enak dan masih bisa dinikmati. Untuk artikulasi dari Gundam Exia Dark Matter ini bisa dibilang cukup standar. Dari kepala bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, sedikit ke atas dan menunduk ke bawah. Bagian bodinya hanya bisa digerakin ke kanan dan ke kiri aja. Tidak bisa ditilting ke kanan kiri atau ke depan belakang. Armor pundaknya bisa diangkat ke atas. Bagian pundak ke dada bisa digerakkan untuk membantu artikulasi. Untuk lengannya juga bisa di-rotate sampai ke atas, tapi ini nggak bisa berputar 360 derajat karena terhalang backpack-nya. Lengannya bisa direntangkan sejauh ini, dan maksimal tekuk tangannya hanya sampai segini. Terus bisa juga dirotasikan. Armor pinggang bagian depan bisa dibuka ke atas, tapi bagian belakangnya nggak ada artikulasi atau ruang geraknya. Untuk kakinya sendiri bisa menendang jauh ke depan sejauh ini, dan untuk ke belakangnya maksimal hanya sampai seperti ini. Kakinya udah double joint jadi bisa ditekuk maksimal, cuman sayang untuk kaki masih menggunakan ball joint. Armor di kaki bisa digerakkan sedikit, dan telapak kakinya bisa diputar-putar karena menggunakan ball joint. Lanjut ke artikulasi bagian backpack-nya. Ada booster yang bisa dibuka tutup. Bagian ini seperti kaki dari si backpack. Kepalanya bisa digerakkan naik turun. Gerakan di backpacknya ini cukup fleksibel, bisa diubah-ubah. Kedua sayapnya bisa digerakkan. Part merah kecil ini juga bisa diartikulasikan. Lanjut kita bahas aksesoris yang didapatkan. Ada optional faceplate yang bisa kalian ganti, jadi mau mode pakai topeng atau mode standar. Gundam ini dapat dua buah pedang, yang satu Brinnicle Blade, dan satunya lagi itu Prominence Blade. Untuk Brinnicle cukup polos, yang warnanya cuma abu-abu hitam. Gagangnya juga full warna merah, terus di bagian lingkarannya itu pakai stiker. Untuk Prominence Blade-nya ini agak lumayan, ada clear part warna orange, yang bikin tampilannya makin wah. Lanjut, kita juga dapat sebuah Dark Matter Rival. Ini cuma bisa dipasang di tangan kanan aja. Sudah include dengan efek beam saber yang bisa dipasangkan. Dapat juga sebuah Dark Matter Booster yang bisa dipajang sendiri. Bentuknya ini kayak hewan peliharaan atau monster yang kakinya 3. Terus dia juga punya sayap. Dan ini sayapnya bisa jadi senjata juga loh. Terakhir, kita juga dapat beberapa optional hand, seperti tangan memegang senjata, dan juga tangan terbuka.
Lanjut kita bahas kelemahan Gundam satu ini. Pertama, yang kelihatan banget sih numpak-nya. Karena Gundam ini warnanya mostly abu-abu kehitaman. Numpaknya itu jadi kelihatan banget, apalagi ini belum undergate. Jadi pinter-pinter aja buat kalian untuk ilangin sisa numpak-nya. Yang kedua, masih ada part yang susah rapat. Bikin simlanya ini kelihatan jelas kayak di bagian tangan dan juga kaki. Ketiga, part di bagian backpack-nya itu agak loose. Jadi kalau digerakin cukup kenceng, dia itu bisa lepas. Lalu part armor di badannya ini juga kadang lepas kalau kita gerakin di bagian tangannya. Karena emang sambungannya menurutku ini nggak klik aja kadang-kadang. Dan ini perbandingan Gundam Exia Dark Matter dengan beberapa model kit lainnya. Langsung aja kita cek. Oke, jadi itu dia guys, Gundam Exia Dark Matter dari pabrikan baru Yin Heijin. Untuk overall ini Gundam udah cukup oke. Buat ukuran bootleg pertama sebuah brand. Kualitas plastiknya juga nggak ember. Detailnya juga kelihatan jelas, tapi masih ada beberapa kekurangan sih di model kit ini. Cuman ya masih bisa ditoleransi. Aksesorisnya juga oke banget, dapat senjata, dapat backpack, udah itu Gundamnya itu solid, gak banyak part-part tuh yang lepas. Kalau kalian suka sama model Gundam ini, menurutku ini masih worth it banget buat dibeli. Soalnya harga orinya itu cukup mahal dan susah dicari. Dan ini salah satu alternatif yang bisa kalian dapatkan. Untuk SOR, aku kasih nilai 80 buat Exia Dark Matter ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Gundam ini worth it buat dibeli? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa teman-teman buat subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Mas Yok pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya.